Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi kaum muslimin kaum muslimat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah, zat yang sempurna di dalam rahman-Nya, zat yang sempurna pula di dalam rahim-Nya. Rahman Allah menjadikan kita memiliki pakaian, sandang dan papan. Dan rahman Allah itu berlaku kepada setiap makhluknya. Semut mendapatkan sifat rahmannya Allah, lalat mendapatkan sifat rahmannya Allah, karena sifat rahmatnya Allah berlaku kepada setiap makhluknya. Tetapi yang kita syukuri bukan hanya kenikmatan yang bersifat rahmat, tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan yang bersifat rahim. Ketika kita diberikan kenikmatan sholat, khusyuknya kita di dalam sholat itu kenikmatan yang bersifat rahim. Kalau kita diberikan keringanan untuk datang pada majelis ilmu, maka itu sifat rahimnya Allah. Dan ketika kita mampu bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud, itu sifat rahimnya Allah. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Kumpulnya kita pada kesempatan malam kali ini merupakan sifat rahimnya Allah kepada kita. Karena kalau bukan sifat rahim yang Allah berikan, tidak akan mampu kita berkumpul di majelis ini. Karena ini terjadi semata-mata karena Allah. Allah sempurna di dalam nama, Allah sempurna di dalam sifatnya, Allah sempurna di dalam perbuatannya. Dan sesungguhnya siapapun yang telah bersandar kepada Allah, maka dia tidak akan kecewa di dunia, dan Allah tidak akan pernah mengecewakan ia dalam kehidupan kampung akhiratnya. Biasanya kekecewaan manusia itu ketika dia banyak berharap kepada makhluk lebih besar daripada harapan dia kepada Allah. Makanya orang yang beriman, mereka tidak pernah kecewa, karena mereka selalu berharap kepada Allah. Dan apa yang di sisi Allah jauh lebih besar daripada apa yang mereka harapkan di sisi manusia. Kepadanya kita bersyukur, kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan kepadanya kita berharap semoga kita tidak ditinggalkan walaupun sekejap mata. Amin insyaallah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini akhirnya kita berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak menginjakkan kaki di kota Balikpapan. Terakhir kali saya mengisi di sini sebelum Jokowi menjadi presiden. Dan sekarang kemudian beliau sedang menghadapi pemilu berikutnya tahun 2019. Saya ingat betul ketika pertama kali datang ke sini, sang imam kita Ustadz Rustono saat itu belum punya istri, dan kita datang melamarkan istri untuk beliau. Sekarang anaknya sudah 2. Jadi alhamdulillah, nanti kita datang ke sini kalau imam sholat kita sudah punya anak 5, datang lagi ke sini insyaallah. Dan semoga Allah memberikan keberkahan atas segala yang Allah berikan. Senang sekali berjumpa dengan masyarakat Balikpapan, salah satu komunitas muslim yang saya cintai dan saya anggap merupakan bagian dari keluarga saya, yaitu adalah masyarakat muslim Balikpapan. Semoga Allah mempertemukan kita di dunia, dan semoga kita nanti dijadikan bertetangga dalam kehidupan di surga. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba menyampaikan sebuah kajian, di mana kajian kita berikan judul Ngaji Merdeka. Mungkin banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa judulnya Ngaji Merdeka? Karena ini merupakan salah satu tema yang keluar dari kebiasaan yang ada. Sejak kapan ngaji itu dijajah sampai kemudian merdeka? Mungkin ada pula yang bertanya, kalau memang merdeka, kapan proklamasinya dan siapa yang memproklamirkan? Kalau antum ada yang bertanya semacam itu, maka pastikan antum salah memahami tema. Sesungguhnya kita ingin menyampaikan tentang ngaji merdeka, karena hakikatnya secara garis besar kita ingin bahwasanya ngaji itu betul-betul membebaskan kita dari segala macam penyakit yang tumbuh di hati kita ketika kita ngaji. Karena kita tidak nutup mata ikhwan, bahwasanya ketika kita sebelum ngaji ada penyakit yang tumbuh di hati kita.
Tetapi juga sama, ketika kita sudah ngaji pun banyak penyakit-penyakit yang tumbuh di hati kita. Salah satu penyakit yang tumbuh di hati kita yaitu adalah ketika kita akhirnya banyak bermusuhan satu dengan yang lainnya, banyak meruncingkan gigi, banyak meruncingkan kukunya, dan itu justru terjadi kita dapatkan di majelis ilmu yang harusnya menjadi tempat yang sangat adem dan sangat tenang untuk mencari saudara. Tapi justru hari ini majelis ilmu begitu banyak di mana-mana, kayak gorengan di pinggir jalan. Tapi ternyata mencari persaudaraan itu tambah susah dan tambah sulit. Dan itulah yang menjadikan kita pengen tahu apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ngaji, supaya betul-betul ngaji kita itu terbebaskan dari segala macam penyakit-penyakit yang bisa merusak prosesnya kita dan perjalanan kita ketika mencari ilmu. Dan itulah yang menjadi titik pembahasan kita pada kesempatan malam kali ini. Bagaimana menjadikan kajian kita menjadi kajian yang betul-betul bebas dari semua perkara yang bisa merusak perjalanan kita ketika kita telah menjadikan ilmu menjadi kendaraan kita untuk mendapatkan surga. Makanya kita berikan nama judul kajian kita Ngaji Merdeka, supaya betul-betul ngaji itu menjadi tempat yang adem. Kalau klub sepak bola bertengkar, saya maklum akhi, karena mereka memang tidak mengenal qala Allah wa qala Rasul dan mereka masih banyak yang awam. Tapi kalau sudah ngaji kok tidak menjadikan tempat-tempat ngaji kita adem. Nah, pertanyaan kita, loh terus di mana kita nyari keademan? Kalau di tempat ngaji saja tidak adem. Masa kita nyari ademnya itu di kulkas? Kan tidak mungkin. Padahal tarif dasar listrik sudah naik. Makanya kemudian kita pengen nyari tempat adem itu di mana? Ya tempat adem itu di masjid. Tempat adem itu ketika ada orang solih menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Dan harusnya tempat-tempat itu menjadi tempat yang adem, tempat yang tenang, tempat yang betul-betul memberikan kepada kita keceriaan dan kebahagiaan itu di tempat ilmu. Tapi wallahi justru yang sering kita dapatkan justru di tempat taklim kita mendapatkan permusuhan, di tempat taklim kita justru mendapatkan banyak permusuhan. Dan inilah yang harusnya kita koreksi bagi saya, bagi antum, supaya betul-betul ngaji kita itu melahirkan sifat sebagaimana Nabi dan para sahabat itu ketika dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Antum tahu ikhwan, Nabi Muhammad SAW dipuji oleh Allah dan bersama para sahabat. Apa yang menjadikan Nabi itu dipuji? Allah ringkaskan dalam satu ayat di dalam surat Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Allah itu di atas arasnya memuji Nabi Muhammad dan para sahabat dalam dua perkara. Asyidda'u 'alal kufar, keras kepada orang kafir. Kalau orang kafir itu memusuhi dan keras kepada kita sebagai orang yang beriman, baru kita keras dan tegas. Dalam istilah Betawinya, lo jual, gue borong. Kalau kemudian lo memusuhi kaum muslimin, tapi kalau dia tidak memusuhi, ya kita tidak akan pernah memusuhi. Sifat yang pertama yang dimiliki Nabi yaitu adalah keras kepada orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan sifat yang kedua yang dipuji oleh Allah dari Nabi Muhammad dan para sahabat, ruhama'u bainahum, yaitu penuh kasih sayang kepada mereka yang beriman. Dan inilah yang harusnya menjadikan kita, kalau ilmunya saya, ilmunya antum betul-betul bernasab kepada apa yang disampaikan oleh Nabi, harusnya antum dan saya setelah duduk di majelis ilmu, maka hati kita itu penuh rahmat kepada orang yang beriman, bukan malah sebaliknya. Kenyataan yang sering kita jumpai adalah ketika kita ngaji, ketika kita ngikutin taklim, tetapi justru referensi orang yang kita musuhi semakin banyak. Dan ironisnya yang kita musuh itu orang beriman. Makanya inilah yang harusnya kita luruskan dulu. Apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ngaji, supaya saya dan antum ketika ngaji, walaupun satu, dua, kadang-kadang kita beda, tapi kita tetap bisa bersaudara akhi. Harusnya kita jadikan Masjid Namira itu masjid yang nyaman, adem untuk ngaji, sebagaimana Masjid Istiqomah, sebagaimana Masjid Al-Ikhwan, sebagaimana Masjid As-Salam dan masjid-masjid yang lainnya. Jangan menjadikan tempat taklim itu medan peperangan, lalu kemudian kita menjadikan objek dari musuh kita dalam medan peperangan setelah kita duduk di majelis ilmu orang yang beriman. Karena apa ikhwan? Kalau saya dan antum telah menjadikan orang beriman menjadi objek musuhnya kita,
Saya dan antum harus mempersiapkan berkas yang tebal nanti di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan semua apapun yang telah kita lakukan dan apapun yang kita katakan tentang saudara kita. Dan itu berat. Dan itu berat, ikhwan. Bawa diri kita saja belum tentu kita bisa selamat, apalagi ketika kita harus bertanggung jawab terhadap orang yang kita musuhi. Kadang-kadang kita tidak ngerti atas alasan apa kita memusuhi orang hanya gara-gara kita ngaji. Makanya inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan tentang ngaji merdeka. Harusnya merdeka dari permusuhan. Harusnya ngaji itu merdeka dari fanatisme yang menjadikan kita bertirai ketika kita bertikai. Jangan jadikan gigi kita runcing kepada orang yang beriman. Kalau mau runcing, runcing sono di hadapan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau pingin kukumu itu kemudian mencakar, cakar sana orang-orang Yahudi ketika hari ini mencengkram saudara kita di Palestina sama orang yang beriman nanti. Karena itu harusnya justru kita mencintai mereka, dan itulah yang menjadikan kita harus paham bagaimana sikap yang sebenarnya kalau kita itu ngaji. Sekarang mari kita bahas apa yang harusnya dilakukan oleh para thalibul ilmi kalau mereka itu ngaji. Maka ada 5 poin yang harusnya saya pegang, antum pegang ketika kemudian kita itu mengaji, supaya kemudian tidak menumbuhkan kesuburan, tidak menumbuhkan yaitu suburnya permusuhan di antara kita. Yang pertama, kenalilah kebenaran itu ikhwan, kenali kebenaran itu dari sifatnya, dan jangan mengenali kebenaran itu dari kelompok dan golongan. Kalau antum mengenali kebenaran itu dari kelompok dan golongan, bubar. Semua orang yang tidak masuk pada golongan antum, antum akan musuhi, dan siapapun yang tidak masuk dalam kelompok antum, antum akan musuhi. Kenapa? Karena antum mengembalikan sifat kebenaran, kriteria kebenaran itu bukan kepada sifat, tapi antum mengembalikan kebenaran itu kepada kelompok dan golongan. Antum sudah artikan definisi benar itu radio, sudah bubar akhi. Siapapun yang nggak masuk radio antum akan katakan pasti bermasalah. Antum kembalikan indikator kebenaran pada TV-nya antum, sudah masalah. Dan ketika antum kembalikan kebenaran itu kepada yayasan antum, itu sudah masalah. Dan itu yang menjadikan benih-benih permusuhan itu subur di antara kita. Kenapa? Ketika banyak orang itu ketika ngaji mendefinisikan kebenaran bukan kepada sifatnya, tapi mendefinisikan kebenaran itu kepada kelompok dan golongan. Lah itu salah. Enggak kayak gitu yang diajarkan para ulama dulu. Yang diajarkan para ulama dulu, mereka kemudian mengatakan i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kamu kenali sifat-sifat kebenaran itu kayak apa, maka kamu akan mengenali siapa yang berjalan di atas panggung kebenaran. Lah kamu kenali sifatnya. Jangan mengenali kepada kelompok dan golongan, apalagi membatasi kebenaran pada lisan ustadz kita. Yang enggak kayak gitu. Nah sekarang kita harus paham sifat ahlul haq itu gimana, supaya nanti ketika kita ngaji kemudian kita paham parameter orang yang boleh kita ambil ilmunya, kita kaji ilmunya, kita ambil setiap faedah yang disampaikan olehnya ketika dia memiliki kriteria kebenaran yang kita dapatkan dari para ulama ketika menjelaskan sifat-sifat kebenaran itu kayak apa. Nah ini penting. Makanya jangan lagi itu mengembalikan kebenaran kepada kelompok ikhwan. Antum kalau bicara sama ikhwan, cara bicara dia itu mengembalikan kebenaran itu kepada kelompoknya dan ustadznya. Bicara, ayo kita kritik ini surat Al-Maidah 51 ini, karena menurut kita tidak cocok. Udah akhi, antum pura-pura izin ke belakang, hidupin motor, pulang makan mie ayam. Kenapa? Ya karena kemudian kalau orang sudah mengkritik Al-Quran dan As-Sunnah, ya terus yang benar siapa kalau kemudian Quran dan As-Sunnah sudah disalahkan sama dia? Terus yang benar siapa? Kitab dan mau gandul? Tidak mungkin. Makanya kalau kemudian ada orang kok sudah mengatakan konteks sunnah ini tidak cocok nih untuk konteks masyarakat kita, lah sudahlah, lebih baik ayo kita makan itu nasi goreng mu'alaf Cina itu enak itu, kita makan bareng-bareng. Karena itu kemudian jauh lebih baik. Tetapi kalau kita mendapati ada seorang ustadz ketika dia menyampaikan ilmu, setiap rumpun faedah yang dia sampaikan tidak pernah keluar dari kepatuhan dan ketundukan kepada setiap syariat yang ditentukan oleh Allah, berarti dia berada di atas ilmu yang benar. Walaupun ustadz yang antum sedang gandrungi nggak kenal dengan dia.
Walaupun kemudian TV yang antum sedang senangnya untuk antum tonton tidak memasukkan dia, tapi ketika dia sudah nyuruh kita untuk patuh dan tunduk kepada kitabullah dan sunnah, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi, nah itu berarti standar satu. Seseorang itu disebut orang yang benar ketika menyampaikan ilmu, ketika patuh dan tunduk. Makanya ikhwan, kalau hari ini kita mendapati ya, ada orang yang bicara konteks Nusantara gitu, lalu mendiskreditkan Islam melalui orang Arab, seakan-akan benci sama orang Arab, Masya Allah itu. Lalu mengatakan bahwasanya Nusantara itu lebih baik daripada konteks Islam yang diturunkan kepada orang Arab. Alah, enggak usah gitulah. Memang dari dulu Allah itu tahu bahwasanya tidak ada yang mampu memikul agama ini yang paling kuat kecuali yang memikul pertama kali itu kalangan Arab dari kalangan Quraisy. Karena ada banyak orang yang mengajak kita untuk tidak tunduk dan patuh kepada syariat. Salah satunya apa? Lalu menyampaikan bahwasanya konteks Nusantara lebih baik daripada konteks Arab ketika pertama kali Islam diturunkan kepada mereka. Tidak gitu, akhi. Kalau memang orang kita itu lebih baik daripada orang Arab ketika mereka telah dipilih Allah untuk menemani Nabi, makanya sahabat Nabi bukan Abu Bakar dan Umar. Kalau memang kita lebih baik daripada orang Arab, kalau memang kita lebih baik daripada orang Arab, sahabat Nabi mungkin Joko dan Bambang. Kalau memang kita lebih baik gitu. Makanya kalau kemudian menjelaskan Islam Nusantara tapi artinya adalah bagaimana mendakwakan Islam pada konteks Nusantara, bagaimana memahami kultur sosiologi masyarakat Indonesia, tidak apa-apa. Tapi kalau memahami Islam Nusantara itu mana yang cocok di Indonesia dipakai, mana yang tidak cocok dibuang. Ajaran Allah kok dipilih-pilih. Ajaran Allah itu bukan prasmanan dan bukan acara televisi yang kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Dan Allah itu tidak mungkin salah. Kalau Allah sudah kita salahkan syariatnya, terus yang benar siapa? Pak Demu, Bude, Kai? Tidak mungkin. Karena yang benar itu adalah Allah. Makanya yang pertama, ta'dzimun nusus. Pastikan bahwasanya orang yang menyampaikan ilmu dan rumpun ilmu maka tidak pernah keluar dari kepatuhan dan ketundukan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu adalah orang yang berjalan di atas ilmu yang benar, yaitu sihatul faham, yaitu adalah ketika menyampaikan setiap ayat yang dia sampaikan di dalam kitabullah dan sunnah tidak pernah keluar dari apa yang difahami oleh para sahabat ketika mentafsirkan ayat-ayat itu. Artinya dia tidak mengembalikan ayat itu kepada tafsir akal, tapi mengembalikan tafsir itu sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi. Mungkin ada di antara antum yang nanti nanya, emang harus mengembalikan tafsir sahabat itu, Ustaz? Iya, Quran itu harus dikembalikan kepada tafsir sahabat. Kenapa kok sahabat Nabi? Loh, sahabat Nabi itu karena mereka lah generasi yang melihat pertama kali ketika Quran diturunkan, dan mereka lah yang tahu bagaimana maksud setiap ayat ketika Nabi mengajarkan kepada mereka ketika ayat itu turun kepada Nabi. Dan bahaya, akhi, kalau Quran tidak kita tafsirkan dengan penafsiran yang difahami oleh para sahabat, Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Quran itu bisa dibawa kemana-mana. Kalau kemudian tidak mau pakai tafsir, bahaya. Saya ini contohnya ya, saya ini pernah di Muntilan. Dulu ngisi daurah sekitar 10 tahun yang lalu. Ketika ngisi daurah siang itu kosong saya. Saya kemudian jalan-jalan ke sawah. Ya kan Muntilan sawah itu kan banyak sekali yang kemudian sawahnya. Saya nemuin ada seorang petani di pinggir sawah itu. Saya ajak ngobrol lah kita kanan ngalor ngidul. Sampai kemudian ketika sudah asar, saya ngajak, Pak, adzan asar Pak, sholat. Ya Mas, sholat dulu aja. Kemudian saya sudah merasa berprasangka ini paling alasannya kotor. Kan biasanya gitu ya, tukang batu, petani biasanya kalau diajak sholat bilang nanti, itu biasanya karena alasannya kotor. Walaupun sampai 6 bulan kotor terus tidak sholat kadang-kadang. Kemudian saya sholat. Ketika saya sholat, saya balik, habis sholat lewat itu lagi. Loh, Bapak itu masih di pinggir sawah. Saya duduk lagi dong sama beliau. Saya kira nanti dia pulang jam 4:30, ngobrol. Nah, tanpa terasa jam sudah menunjukkan 5, jam 5. Saya ngomong sama Bapak, Pak, Masya Allah sudah jam 5. Bapak nggak pulang? Iya nanti. Lah Bapak kan belum sholat asar, bentar lagi adzan Pak. Nggak apa-apa. Ya Bapak,
nanti sholatnya ketinggalan. Enggak apa-apa. Saya malah ditanya, gini Mas, kamu tahu nggak tujuan kita sholat itu apa? Masya Allah. Saya fakultas syariah Pak, ditanya sama petani. Saya ngomong, begini Pak, kita sholat itu untuk beribadah kepada Allah, ta'abudan lillah wa taqarruban ilallah. Jawaban saya disalahin, salah. Masya Allah. Salah Mas. Saya mengatakan karena ngikutin Nabi, salah juga. Masya Allah. Saya belajar sabar hari itu. Ternyata saya kuliah sampai 10 tahun tidak ada artinya di depan seorang petani. Terus saya nanya, lo yang benar gimana Pak D? Lo kemudian beliau menyebutkan dalil. Orang itu sholat tujuannya jelas. Aqimis sholata lidzikri. Katanya beliau, tegakkanlah sholat lidzikri, untuk mengingat saya. Berarti kalau kita sholat itu untuk mengingat Allah. Berarti kalau kemudian kita sholat supaya ingat. Dan kalau kita sudah ingat, tidak usah sholat. Mas kayak jenengan ini tidak pernah ingat sama Allah. Makanya butuh sarana sholat untuk ingat Allah. Kalau saya sebelum asar sudah ingat. Makanya ketika asar saya nggak sholat. Coba akhi, mumet pikiran antum. Anak ngomong Pak bukan gitu Pak. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala Nabi, qala sahabat. Lo ndak masuk Pak semuanya Pak. Dan sampai kemudian sampai menjelang maghrib pun akhirnya pisah. Dan itu pun tidak sholat. Coba lihat. Dalilnya ada. Tapi dalil itu difahami dengan akal. Kalau dipikir-pikir pakai ilmu cocokologi, cocok. Oh iya ya, untuk sholat tuh ingat Allah kan. Mau ketemu saya aja bingung, apalagi ketemu antum. Jangan-jangan ketemu antum jadi pengikutnya beliau. Kayak Soekarno ketemu petani, buat dia kemudian ismu baru. Maka kemudian akhirnya itulah bahayanya ketika kita kemudian menafsirkan Quran tidak pakai tafsir. Antum lihat kan orang-orang di Jakarta itu akhi. Orang di Jakarta itu kalau mereka mendapati putri-putri mereka itu hamil 7 bulan itu, apa yang diomongkan itu kalau hamil itu? Mereka ngomong sama putri-putrinya, nak, banyak baca surat Yusuf ya nak, dan baca surat Maryam kalau hamil. Kenapa Bu? Kenapa Ma? Ya kalau nanti laki anakmu ganteng, kalau kemudian perempuan cantik kayak Maryam dan Solihah. Masya Allah ya, kelihatannya masuk akal. Orang hamil baca surat Yusuf dan surat Maryam, supaya kalau laki ganteng, kalau perempuan Solihah dan cantik kayak Maryam. Berarti kalau kita pakai dalil itu, berarti orang hamil tuh nggak boleh baca Al-Baqarah, karena akan jadi sapi betina. Apalagi baca Al-Ankabut, langsung dia merayap di dinding gitu. Yang lebih bahaya lagi kalau baca Al-Fil, pecah itu jadi gajah. Loh, itu kalau kemudian bahayanya kita memakai tafsir Al-Quran tetapi tidak pakai penafsiran sahabat. Makanya ayat itu harus dibawa kepada pemahaman yang difahami para sahabat Nabi. Kenapa harus sahabat Rasul, Ustaz? Loh, sahabat Nabi itu kemudian kita harus paham, sahabat Nabi itu saksi mata Pak. Jadi yang paling tahu bagaimana maksud ketika Quran diturunkan, bukan saksi telinga. Kalau kemudian saksi telinga mungkin bisa salah Pak, tapi saksi mata itulah yang benar. Makanya contoh nih, ada tabrakan di balik papan baru depan situ. Biasanya polisi ketika mengolah TKP yang dicari saksi mata atau saksi telinga? Saksi mata. Kenapa? Saksi mata itu jujur, karena yang lihat detail-detail bagaimana kecelakaan itu terjadi. Gimana Pak tadi kecelakaannya? Jadi ada motor metik kenceng Pak, terus tiba-tiba ada truk di depannya. Dia banting setir, jatuh, muter-muter 2 kali. Kemudian helmnya lepas, dia terbentur, tapi kelihatannya nggak berdarah, paling gegar otak. Nah itu saksi mata. Coba cerita ini masuk ke pasar, kemudian didengarkan sampai 10 sampai 15 orang, sudah berubah. Gimana kecelakaan di balik papan baru? Oh, motornya itu naik 20 meter asalnya. Kemudian ngerem mendadak, motornya sampai kayak gengsingan gitu. Terus helmnya pecah, otaknya pecah, berdarah-darah, otaknya putih. Loh kok berubah? Ya karena saksi telinga. Apalagi kalau sudah didengar antum, tambah parah, ya kan?
Makanya kemudian akhirnya polisi nyari saksi mata. Itu analogi. Kenapa kalau kita menafsirkan ayat itu harus dengan pemahaman para sahabat? Karena sesungguhnya kalau tidak dengan pemahaman mereka, maka kemudian pemahaman itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan kemauan orang yang menyampaikan. Makanya para ulama lalu menyampaikan, man fassarul Quran bi ghairi tafsiri sahabati faqad akhta'a fid dalil wa madlul. Siapapun yang menafsirkan Quran, maka dia tidak memakai apa yang difahami para sahabat, dia salah dalilnya dan telah salah mengambil kesimpulannya. Makanya apa? Lihat Ustadz itu kalau menyampaikan ayat pakai akal atau pakai tafsir. Dan ingat, Ustadz itu modelnya dua. Kalau menyampaikan tafsir, ada Ustadz yang menyampaikan dzalikal kitabul la raiba fi, qala Ibnu Rajab, qala Dhahak, qala Qatadah, qala Ikrimah, qala Ibnu Umar. Ada yang modelnya itu menyampaikan setiap perkataan ulamanya. Ada yang modelnya tidak menyampaikan detail kayak gitu, tapi menyampaikan maknanya itu sama. Makanya kalau antum ada mendapati ada ustadz yang kedua, dia ketika menafsirkan Al-Quran kok tafsirannya tidak keluar dari tafsir misalkan Imam Ibnu Katsir yang antum punya, maka dia contreng akhi, berarti indikator kebenaran telah dimiliki oleh dia. Makanya antum harus punya tafsir Imam Ibnu Katsir, dibuka plastiknya, dibaca supaya dicek omongan ustadz benar atau enggak. Itu salah satunya di situ. Dan akhirnya antum belajar untuk paham. Itu yang kedua. Yang ketiga, kapan indikator ustadz itu kemudian disebut benar? Supaya antum tidak mengelompokkan kebenaran kepada golongan antum dan radio antum. Yang ketiga, al-i'timadu ala sunnah as-sahihah, yaitu ketika menyampaikan hadis, dia seleksi hadis itu yang sahih, walaupun tidak menutup perbedaan yang terjadi di antara para ulama hadis. Emang hadis bisa berbeda-beda Ustaz? Iya. Fikih itu luas akhi. Yang sempit itu hati kita. Yang sempit itu hatinya antum, hatinya saya. Fikih mah terlalu luas. Antum belajar baru kitab 1 aja sudah mencela orang. Iqra'nya Iqra' 4. Itu pun asalnya Iqra' 2, nggak naik-naik. Gurunya kasihan dinaikkan 4. Antum gampang mencela. Makanya kita dapati yang ketiga, dia berpegang kepada hadis yang sahih. Dan hadis yang sahih itu kadang-kadang ada perbedaan para ulama. Masa Ustaz? Iya, saya ambilkan contoh. Imam Tirmidzi itu terkadang ketika Imam Tirmidzi itu terkadang kalau beliau menyampaikan hadis, itu kadang-kadang beliau menyampaikannya gini, hadza hadisun sahihun hasanun. Padahal antum paham ya, sahih itu beda, hasan itu beda. Sahih itu beda, hasan itu beda. Sahih itu lebih tinggi daripada derajat hasan. Lalu kemudian beliau ditanya, ya Imam, bagaimana kamu menetapkan sebuah hadis satu hadis tetapi dengan 2 derajat, ada derajat sahih, ada derajat hasan, padahal dua-duanya beda? Perhatikan jawaban dari Imam Tirmidzi. Ini sahih menurut ulama yang di sana, ini hasan menurut ulama yang di sana. Makanya kemudian beliau akhirnya menggabungkan hadza hadisun sahihun hasanun. Dan semacam itu banyak akhi. Contoh, saya tidak melaksanakan sholat tasbih, tapi saya menghormati orang yang melaksanakan sholat tasbih. Kenapa? Karena Imam Nawawi itu ulama besar, salah satu ulama yang mengatakan derajat hadis yang menerangkan sholat tasbih itu pada derajat hasan yang bisa dijadikan hujjah untuk beramal. Itulah bagaimana kompleksnya persoalan tentang masalah hadis. Tidak segampang yang antum fahami dan tidak semudah yang kita ngerti, tapi detail dan rumit dalam masalah hadis tersebut. Makanya kalau kita ngelihat ustadz, ustadznya dia menyampaikan hadisnya adalah hadis yang sahih ataupun hasan, dan tidak pernah menyuruh antum untuk memakai hadis palsu secara sengaja, tapi dia sudah menyampaikan hadis hasan, walaupun kadang-kadang hasan itu menurut ulama di sini hasan, menurut ulama di sana belum tentu hasan, maka dia ngerti perbedaan itu. Makanya ketika sudah memakai itu, berarti dia sudah memakai derajat ilmu yang benar, dan itu yang kita harus mengerti. Makanya ikhwan, kadang-kadang itu saya itu kalau ditanya, ada pertanyaan saya paling tidak suka. Kenapa? Karena pertanyaan itu bukan ditujukan kepada orang yang sesuai untuk menjawab itu. Saya tuh kadang-kadang ditanya, Ustadz gimana pendapat antum tentang fulan?
Saya itu paling tidak suka, akhi. Kenapa? Pertama, saya bukan qadhi. Tahu antum qadhi? Qadhi itu ulama besar, akhi. Dipilih secara aklamasi, kemudian dipilih aklamasi oleh umat, kemudian dipilih oleh ulil amri, dipilih oleh khalifah. Dialah yang boleh menentukan status ini sesat, status tidak sesat. Itu qadhi. Hari ini ruwetnya masalah yang terjadi di umat itu apa? Orang yang tidak qadhi tapi menganggap dirinya qadhi. Akhirnya apa? Vonis sono, vonis ini, vonis sana, vonis ini. Derajatnya sama-sama LC dan MA. Bisa jadi dulu teman sebangko, bisa jadi teman itu lebih banyak dan lebih ngerti ilmu daripada orang yang menyesatkan dia. Akhirnya apa? Berantakan. Makanya saya paling tidak suka kalau ditanya tentang itu. Tanya sama ahlul ilmi. Saya ngomongnya selalu begitu. Makanya kalau saya ditanya, Ustadz bagaimana fulan dan fulan? Saya jawabnya simpel dan ringkas. Ustadz yang antum tanyakan itu nyuruh antum. Ustadz yang antum tanyakan itu nyuruh antum untuk mengkritik Quran dan hadis tidak? Tidak, Ustadz. Ustadz itu nyuruh antum untuk kemudian memakai tafsir dengan akal tidak? Tidak, Ustadz. Ustadz yang antum kemudian ini menyuruh antum untuk memakai hadis palsu tidak? Tidak, Ustadz. Ya sudah. Berarti dia memiliki kriteria ilmu yang benar. Kalaupun salah, ya wajar, tidak ada yang maksum kok. Yang maksum itu cuma Nabi. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah. Dan kalau antum melihat ada ustadz salah, tidak usah seneng. Kami bukan malaikat, antum kan juga bukan seton kan? Dapetin ustadz salah seneng banget dibuat videonya. Kenapa sih nggak ngingetin aja lewat pribadi? Kalau kemudian nasihat itu kan karena antum pahami nggak nasihat itu? Al aslu fin nasiha al mahabbah. Hukum asal nasihat itu cinta. Ya kalau pengen kemudian ingetin dulu dengan cara yang baik. Mau ditelepon gitu loh. Ustaz, saya fulan bin fulan. Hafidhahullah ta'ala. Saya pengen nyampaikan kepada antum nih. Itu lebih baik. Antum kemudian ngingetin orang ada ustaz salah itu maklum, akhi. Kalau kemudian bukan karena Allah, antum juga akan terbuka aibnya itu banyak. Yang nutupin aib antum kan Allah. Sebagaimana yang nutupin aib saya Allah. Ya atau tidak? Ada seorang ustadz itu kalau salah itu wajar. Karena kami bukan malaikat dan kami sudah menyadari sejak pertama kali. Bahwasanya yang maksum itu hanya Nabi. Dan kemaksuman itu telah wafat dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Nabi tidak ada yang maksum. Ya kalau salah wajar. Antum tidak usah terlalu senang. Dan kita juga kemudian harus introspeksi. Enak jadinya. Karena antum kan juga bukan syaitan yang senang ketika mendapati kesalahan. Kalau ada yang salah, ingetin akhi dengan cara yang baik. Tidak perlu melibatkan publik. Orang yang tidak paham masalah tiba-tiba ikut-ikutan. Antum cari aja nomor WA-nya, cari kajiannya di mana, kontak teman terdekatnya, ring pertamanya dia siapa, cari ustadz itu siapa, nomor WA-nya berapa. Teleponlah dengan cara yang baik. Kalau nasihat itu karena cinta, itu tidak meributkan dan tidak menimbulkan kegaduhan. Yakin saya itu. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Tidak usah pakai dalil. Saya ambilkan contoh ya. Suami istri itu kalau lagi cinta, akhi, ngomong dikit paham atau tidak paham? Paham. Kalau lagi cinta, lagi deket-deketnya, lagi romantis. Wahai istriku, aku tahu apa yang kau mau. Baru kemudian, mama, siap, pak, tunggu sebentar ya. Langsung paham dia. Padahal belum ngomong. Kenapa? Lagi cintai. Hatinya lagi deket. Coba kalau ada suami istri lagi bertengkar. Suami pengen ngasih nasihat kepada istrinya tapi lagi bertengkar. Masuk atau enggak masuk? Enggak masuk. Suaranya keras, teriak-teriak gitu. Sampai kedengeran 10 rumah atau 20 rumah di ujung gang kedengeran. Lo yang di dalam rumah enggak kedengeran. Ulangi lagi Pia, yuk. Tadi enggak dengar saya. Jangan gitu. Kenapa enggak kedengeran? Karena lagi benci. Makanya ketika kita mendapati ada seseorang itu ketika ngaji kita pengen adem, kenali 3 itu. Kalaupun kita sudah mengenali 3 ini, tiba-tiba ada yang salah, ada yang kurang benar, ya wajar. Ustadz manusia, kadang-kadang capek, belum istirahat. Kadang-kadang kitabnya belum beli. Kadang-kadang takwil dan interpretasi yang antum baca beda dengan interpretasi yang dia baca.
Jadi akhirnya ketika antum kayak gitu, antum akan memberikan udzur yang banyak. Enak hidup antum, lapang, ngaji akhirnya adem. Keluar dari ngaji, tidak memusuhin orang. Jangan sama sebaliknya, habis ngaji benci orang gitu. Ketemu orang tidak suka, sampai kalau ketemu itu yang satu nabrak-nabrak taman, muter gitu, jauh gitu. Tidak usah gitu. Selama kemudian mereka punya komitmen 3. 1, patuh tanpa syarat. 2, punya komitmen untuk ngikutin para sahabat Nabi. Kemudian yang ketiga, yaitu mereka tidak nyuruh antum, tidak nyuruh saya untuk memakai hadis palsu. Sudah. Antum tidak cocok, tidak apa-apa. Kami Ustadz ini juga tidak bisa memuaskan antum kan. Kan kami bukan laki-laki pemuas. Jadi kalau antum tidak cocok, wajar. Saya tidak cocok sama Ustadz itu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi antum jaga kehormatannya. Gitu loh. Oh makan daging banyak, kok ada daging kambing, domba, masih daging manusia. Antum makan aja. Memang kurang kenyang apa? Bebat antum itu sudah 80 kilo. Tidak usah nambah-nambah dengan daging manusia ketika nanti antum akan dimintain tanya oleh Allah dan dihisab oleh Allah. Itu yang pertama. Ngaji akhirnya enak, akhi. Kalau antum ketemu siapapun jadinya enak. Dan kalaupun kita mendekat, bukan berarti kita membaur, itu kemudian melebur. Kita mendekat itu karena kita diperintahkan oleh Allah untuk bersaudara. 1, 2 kita tidak sama, ya wajar loh, tidak sama itu. Tapi kita tahu yang menyuruh kita untuk bersaudara Allah. Sebagaimana yang menyuruh sholat kita Allah. Sebagaimana yang menyuruh kita puasa adalah Allah. Sebagaimana yang menyuruh kita haji dan umrah itu Allah. Yang menyuruh kita bersaudara itu juga Allah. Mau kita sholat aja diingetin terus kok. Imam apa yang diucapkan kalau imam itu mau sholat? Rapatkan, luruskan, sawu wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Luruskan itu sapmu. Kalau kamu nggak lurus nanti berselisih. Kalau hatimu berselisih nanti kemudian menyebabkan hati kalian itu berpecah satu dengan yang lainnya. Lu itu diingetin 17 kali akhi dalam satu hari itu. Dan tidak layak kita akhirnya nambah musuh. Itu yang pertama. Paham ya di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ngaji itu jangan sampai kemudian ketika kita ngaji, kemudian kita terkena faham khawarij di dalam kita ngaji. Entah disadari, entah tidak. Apa itu faham khawarij Ustaz? Faham khawarij itu saya akan sebutkan 4 yang disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya, yaitu Al-Khawarij inda Ibnu Taimiyah. Adan? Ya. Maka kemudian yang kedua, kalau kita ngaji jadilah ahlu sunnah. Jangan pernah kita jadi khawarij. Dan antum harus paham pemikiran khawarij itu apa. Jangan kemudian fasih ngontain orang khawarij tapi tidak paham sifatnya khawarij itu apa. Imam Ibnu Taimiyah lalu menyampaikan, sesungguhnya orang khawarij itu memang dari dulu tidak pernah adem lagi kalau beragama. Memang tidak pernah adem dia. Makanya kemudian antum harus paham sifatnya orang khawarij itu kayak apa. Supaya kemudian kita menembang, kita menakar diri kita. Kita ini khawarij enggak ketika menjadi pelajar dan ketika menjadi thalibul ilmi. Sekarang apa itu yang menjadikan diri kita bisa disebut khawarij itu? Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah itu yang pertama, orang khawarij itu pertama ada mutabayun wa ada mutasabbut fil qadaya al-azimah. 1, mereka itu orang khawarij itu mereka gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan. Dan ketika mengkafirkan dan menyesatkan, mereka tidak pernah menggunakan, yaitu menggunakan tabayun, cross check sebelum mereka menjatuhkan vonis. Itu orang khawarij. Jadi orang khawarij itu apa? Dikit-dikit kafir, 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 kafir. Atau sesat, 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 sampai kucing-kucingnya disesatin kalau bisa. Dan ketika mereka mengkafirkan dan menyesatkan, tidak pernah pakai kaedah-kaedah di dalam menetapkan itu. Antum paham nggak ya? Antum pernah lihat kejadian ketika Jessica yang dituduh naburkan sianida di kopi, itu sidangnya berbulan-bulan, akhi. Masih ingat gak Jessica yang mungkin antum dulu jadi korbannya ketika melihat siaran live-nya? Itu diputar CCTV-nya,
Didatangkan ahli dari Australia. Antum bayangkan itu tiketnya berapa itu? Lebih mahal daripada naik Gojek. Ya. Kemudian didatangkan sidang, pakar IT-nya didatangkan, sampai pakar membaca, kemudian gerakan tubuh pun didatangkan. Hanya untuk ingin memberikan vonis kepada Jessica, apakah dia menaburkan kopi sianida ataukah tidak. Itu Jessica. Muslim, non-muslim. Pakai hukum apa? Belanda. Dan itu ternyata sampai detail sebelum dijatuhi sebagai terdakwa dan terpidana. Islam ada kaedahnya, akhi, di dalam menetapkan. Islam itu setidaknya ada 3 ketika mengedapkan itu. 1, bulu qiyamul hujjah. 2, bulughul hujjah. 3, adamul mawani. Dalam Islam itu kalau antum mengenal ahlus sunnah, orang ahlus sunnah itu kalau sebelum dia memvonis, 1, dia mendirikan hujjah dulu. Hujjahnya apa, dalilnya apa. 2, bulughul hujjah, menyampaikan dan memastikan hujjahnya itu nyampe kepada orang sebelum dijatuhin vonis. Dengan cara apapun, entah ditelepon, ditemuin rumahnya, diketok pintu rumahnya, ataupun kemudian disampaikan secara langsung. Yang ketiga, adamul mawani, dipastikan bahwasanya tidak ada penghalang yang bisa menyebabkan dia tidak bisa dijatuhin vonis. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dijatuhin vonis. Contohnya apa? Terpaksa, terancam, kemudian dia salah takwil, itu tidak bisa divonis. Harus dihilangkan dulu penghilang itu baru bisa divonis. Itulah ahlus sunnah. Makanya ahlus sunnah ketika akan menetapkan orang itu berkaitan tentang kehormatan seorang mukmin, maka berat, akhi. Antum tahu nggak? Kalau kita kemudian akan menetapkan besok puasa, dibutuhkan berapa orang saksi? 1 saksi. Menyampaikan kepada pemerintah, sesungguhnya saya telah melihat hilal. Maka besok yaitu adalah puasa. Untuk menetapkan Idul Fitri butuh berapa orang saksi? 2 orang saksi. Tapi ketika akan mengatakan fulan berzina, butuh berapa orang saksi? 4, akhi. Padahal mencari 4 orang yang solih ketika melihat zina itu bisa atau gampang atau enggak? Susah. 2 ngelihat, yang 2 masih OTW. Ayo cepet, OTW. Kenapa kok sampai 4, Ustaz? Padahal hanya untuk mulai puasa 1 saksi, untuk mulai Idul Fitri 2 saksi, untuk mulai kemudian menetapkan fulan berzina, karena itu berkaitan tentang kehormatan dia, butuh 4 orang saksi, akhi. Kenapa? Loh, dibaca perkataan Ibnu Taimiyah, karena kehormatan seorang mukmin itu mahal. Bukan mentang-mentang antum bisa membaca kitab kemudian antum menodai kehormatan orang. Gampang betul menodai kehormatan orang. Mahal, akhi. Coba kalau itu kemudian saudara antum, dia punya anak, dia punya keluarga, dia punya orang yang menyayangi dia, antum jatuhkan vonis tanpa antum melakukan bagaimana kewajibannya. Loh, emang antum kira kehormatan seorang mukmin itu murah itu? Mendolimi seekor kucing aja, ada wanita dimasukkan ke penjara gara-gara mendolimi seekor kucing, apalagi mendolimi orang beriman. Mentang-mentang saya ngaji Riyadhus Shalihin, saya ngaji Mukhtasar Minhajul Qasidin, kemudian halal gitu kehormatan orang yang beriman? Ngawur antum. Ya kayak gitu, akhi. Emang antum doang yang baca kitab, orang lain pun baca kitab. Emang antum doang yang kemudian baca dalil, orang lain juga baca dalil. Makanya kemudian itulah yang membedakan ahlus sunnah dengan khawarij. Kenapa? Khawarij itu gampang untuk memvonis, gampang untuk nyesatin. Kalau ditanya, antum sesatin, pernah nggak ketemu orangnya? Nggak pernah. Pernah antum telepon? Nggak pernah. Pernah antum ketemu, antum nyampaikan dalilnya? Nggak pernah. Itu ciri-ciri orang khawarij kayak gitu tuh. Antum ngegas banget, Ustaz. Saya nggak ngegas, saya haus. Tehnya nggak disediain dari tadi. Padahal saya sudah minta teh dari tadi. Nggak bercanda, akhi. Jadi orang khawarij itu memang semacam itu. Makanya orang khawarij pada zaman Nabi sudah ada atau belum, Ustaz? Sudah ada. Bibitnya sudah ada. Siapa orang khawarij pada zaman Nabi? Namanya Dzul Khuwaisirah. Saat itu Nabi sedang membagikan ghanimah, ada orang yang mendapatkan ghanimah dikasih Nabi lebih besar. Dzul Khuwaisirah tidak ngerti alasan Nabi ketika memberikan ghanimah itu lebih besar. Kenapa Nabi memberikan ghanimah lebih besar? Karena orang tersebut, kelompok tersebut baru masuk Islam, dikasih ghanimah lebih supaya mereka mantap di dalam berislam. Dzul Khuwaisirah tidak nanya Nabi, tidak tabayun, tidak cross check, langsung berkata, fa wallahi in hadhihi lakismah ma a'dala fiha wa la yubtagha bihi wajhullah.
Sesungguhnya ghanimah ini dibagikan tidak karena Allah dan dibagikan secara tidak adil. Nabi divonis tidak adil. Padahal kalau dia tanya, selesai, kelar. Apa yang dia sangka itu kemudian akan selesai. Tapi itulah orang Khawarij, akhi. Mereka gampang mengkafirkan, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Atau yang kedua, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat, dikit-dikit sesat. Sama itu. Kenapa? Kekafiran itu bagian dari makna kesesatan. Jadi nggak mengatakan, saya nggak mengkafirkan kok. Lah itu menyesatkan. Emang apa bedanya? Sama dengan orang Semarang dengan orang Jawa. Apa bedanya? Saya ndak orang Jawa. Antum orang mana? Orang Semarang. Podo wae itu. Makanya sama itu. Makanya orang yang ahlu sunnah ketika mereka itu tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menyesatkan. Itu sifat yang pertama orang Khawarij. Kalau antum ada, akhi, ayo tobat bareng-bareng sama saya. Kalau memang saya pernah mengkafirkan, saya pernah nyesatin orang. Ayo. Kenapa? Harga kehormatan seorang mukmin mahal hatinya. Apa? Oh, udah. Saya kira tehnya sudah datang, Ustaz, ternyata adzan sudah masuk. Kita adzan dulu, kita lanjutkan nanti sebentar. Kita undur sebentar ya sholat isyaknya, karena sepakatan kita dengan imam sholat sudah ada tadi. Kita mengakhirkan sholat isyaknya sebentar, maka diperbolehkan dalam beberapa kondisi untuk mengakhirkan sholat isya. Dan sholat isya itu semakin diundur dan semakin diakhirkan lebih utama. Makanya dalam satu riwayat yang sahih, Nabi itu pernah ditunggu para sahabat tidak keluar-keluar. Sampai para sahabat mereka tertidur seakan-akan di atas kepala mereka burung-burung. Baru tengah malam Rasulullah keluar. Nah, itulah dalilnya kita boleh mengakhirkan sholat isya. Kita lanjutkan sebentar. Kita tadi mengetahui sifat yang pertama orang Khawarij, yaitu adalah mereka yang gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan. Yang kedua, ikhwan, sifat orang Khawarij itu yang harusnya kita hindari kalau kita menjadi thalibul ilmi, penuntut ilmu, adalah yang kedua, yaitu suka berburuk sangka terhadap kepentingan dan kemaslahatan yang sedang terjadi di antara kaum muslimin. Antum faham dulu pada zaman Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, mereka akan berdamai, maka yang berburuk sangka adalah kalangan Khawarij. Makanya kalau pada zaman Nabi, Dzul Khuwaisirah tadi memvonis Nabi, ketika Nabi divonis pembagian ghanimahnya tidak adil dan tidak untuk mengharapkan ridhonya Allah. Coba kita bayangkan, kalau Nabi sudah dituduh tidak ikhlas, terus siapa yang ikhlas kalau Nabi saja sudah tidak ikhlas? Yang kedua, sifatnya orang Khawarij itu berburuk sangka kepada kepentingan besar kaum muslimin, kata Imam Ibnu Taimiyah. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Taimiyah, sifat yang ketiga orang Khawarij itu apa? Mereka itu gemar untuk memerangi kaum muslimin tetapi membiarkan orang kafir. Yaqtuluna ahlal qiblah wa yat'una ahlal awsan. Mereka itu suka memerangi, memusuhi orang yang berkiblat kepada Ka'bah dan sholat dan beriman. Tapi mereka membiarkan orang kafir. Orang mukmin tidak selamat dari lisannya, tapi orang kafir selamat dari lisannya. Memerangi itu tidak selalu dengan senjata, akhi. Kata-kata, tulisan itu termasuk memerangi. Makanya kalau antum saya, sembari antum belajar, kok antum menjadikan orang beriman tidak pernah selamat dari lisannya antum dan tulisan antum, tetapi orang kafir selamat dari tulisan dan lisannya antum, maaf ya, mungkin hari itu kita sedang terjangkiti penyakit Khawarij yang harus kita berbenah dan kita melepaskan itu. Yang keempat, kata Imam Ibnu Taimiyah, sifat orang Khawarij itu apa? Mereka tekun ibadahnya luar biasa. Makanya Nabi sampai berkata, kamu kalau menandingi sholatnya tidak mampu, kamu tandingi puasanya tidak mampu, kamu tandingi Qur'annya tidak mampu. Kenapa? Orang Khawarij itu orang yang betul-betul luar biasa dalam ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Jangan sampai antum salah paham loh ya ini loh. Nanti kemudian tidak mau beribadah, tidak mau ngamalin sunnah. Ayo ngamalin sunnah, enggak, Khawarij enggak gitu. Ayo tahajud, enggak, Khawarij enggak gitu. Tapi memang orang Khawarij itu tekun ibadahnya. Makanya antum tahu Ibnu Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Ibnu Muljam ketika membunuh Ali bin Abi Thalib, maka sesungguhnya dia itu dipukuli diam. Dan dia tidak menyesal, padahal membunuh Ali salah satu penghuni surga, istrinya penghuni surga, mertuanya pemimpin penduduk surga, anaknya penghulu anak muda di surga, dibunuh sama Ibnu Muljam.
Alhamdulillah, Masya Allah. Akhirnya turun juga. Memang mesan teh di Balikpapan itu lama betul memang. On the way-nya itu muter-muter gitu. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah, semoga keberkahan bagi pengurus yang luar biasa di Masjid Namirah. Saya memang suka bercanda dengan teh di mana-mana gitu. Jangan dimasukkan hati, empedu aja ya. Kita kembalikan ke tadi. Maka Ibnu Muljam ketika dia ditangkap, dipukuli, terdikir lagi. Tetap dikir dia, habis membunuh Ibnu Muljam. Setelah dia membunuh Ali bin Abi Thalib, Ibnu Muljam akhirnya ada yang berkata, sudah kita potong lidahnya. Ketika diancam mau dipotong lidahnya, baru dia berteriak, jangan dipotong lidah saya. Kenapa? Karena tidak bisa lagi saya berzikir kepada Allah kalau dipotong lidah saya. Padahal baru membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi orang Khawarij itu dia tekun ibadah, tapi tekun ibadahnya disertai dengan semangat untuk menyesatkan setiap orang. Ya, makanya sholatnya, puasanya, seluruh ibadah yang wajib dan yang sunnah itu luar biasa. Makanya ada ikhwan datang ke saya sedih, Ustaz, saya dituduh Khawarij. Sini antum. Antum dituduh siapa? Khawarij. Antum rajin tahajud enggak? Jarang, Ustaz. Baca Quran satu hari ada 2 juz 3 juz enggak? Enggak ada, Ustaz. Antum bukan Khawarij. Antum lemah iman. Karena orang Khawarij itu yang wajib sama yang sunnah itu kenceng dia. Makanya disitulah kita kemudian mendapati itulah perilaku orang Khawarij. Makanya kita, Ustaz kalau gitu ngamalin sunnah, salah. Pendapat antum kalau gitu salah. Kita wajib untuk mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Apapun kita gigit sunnah itu. Tapi ketika antum menggigit sunnah dalam kehidupan antum, itu tidak sah bagi antum untuk kemudian menyesatkan setiap orang. Karena kaidah menyesatkan itu rumit, tidak gampang. Makanya maaf ya, saya tidak nyebutin nama oknumnya ya. Saya datengin seorang ustadz, kajian saya beberapa kali sama beliau dulu tahun 2000-an awal-awal saya ke Jakarta. Habis kajian ustadz itu ngomongin orang, ustadz lain. Saya juga tidak kenal beliau saat itu awal saya di Jakarta. Lalu kemudian sambil ketawa-ketawa itu kemudian jamaahnya itu. Nah saya tidak setuju karena saya pernah baca kitab. Saya tanya, Ustadz antum pernah ketemu sama beliau belum? Ya enggak. Sudah pernah nyampaikan ya dalil antum? Enggak pernah. Ya sudah. Saya harus ngomong, kok gitu Ustadz? Emang kita boleh kayak gitu? Ustadznya ngomong, ya antum harus dengerin saya. Mati saya. Tidak ada yang boleh intervensi saya kecuali Allah dan Rasul. Tapi saya dapetin ada orang ngomongin orang, tidak pernah ngetok pintu rumahnya, tidak pernah kemudian nelpon ting tong, tidak pernah WA, tiba-tiba divonis dari kejauhan. Lu sejak kapan agama kita kemudian memudahkan kita untuk semacam itu? Saya tinggalkan. Saya tidak pernah nyebutin nama Ustaz ini. Tapi di situ akhirnya saya ngerti, di situ saya paham. Itulah yang kita khawatirkan ketika kita tidak sadar. Banyak di antara kita secara tidak sadar itu berperilaku Khawarij. Dan antum nanti tidak usah nilai orang lain. Habis kajian ini, setelah kajian kemarin di Namirah, kelihatannya antum Khawarij. Tidak usah gitu. Ini kajian nomor 2 itu untuk diri kita supaya kita paham, supaya kita ngerti, untuk mengukur diri kita, bukan untuk memvonis. Wallahi saya tidak rela kalau antum setelah ngaji kemudian antum benci setiap orang. Yang ketiga, kalau kita ngaji, maka pastikan bahwasanya kalau kita ngaji itu jangan sampai fanatik buta. Karena fanatik itu mengikis kebenaran dalam hati kita. Dan tidak ada yang memberitahu dan tidak ada yang ngajarin kita untuk fanatik kecuali siapa yang ngajarin fanatik? Yang ngajarin fanatik itu Yahudi. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Al-Baqarah 89. Walamma ja'ahum kitabun min indillah musaddiqul lima ma'hum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Tafsirnya ayat itu, saya tidak usah nyebutkan qala Ikrimah, qala Ad-Dhahak, terlalu panjang. Tafsirnya, maknanya tafsir itu dalam ayat surat Al-Baqarah 89 itu apa? Orang Yahudi itu dulu akhi, sebelum Nabi Muhammad diutus itu, orang yang paling banyak mengharapkan Nabi untuk diutus segera itu orang Yahudi. Mereka minta,
Yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Mereka minta supaya mereka itu dimenangkan atas orang kafir. Kenapa? Orang Yahudi, akhi, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, mereka menjadi kaum yang terlunta-lunta di banyak tempat. Terlunta-lunta ada di mana-mana. Sama Romawi diusir, sama Persia enggak diterima. Itu Yahudi. Makanya mereka berdoa karena mereka membaca dalam kitab Taurat mereka ada seorang nabi yang bernama Ahmad dan Muhammad. Sifatnya kayak apa ini? Apa yang dua? Yang satu manis ya? Oh yang dingin. Insyaallah jazakallahu khair. Maka kemudian di dalam kitab Taurat itu maka dijelaskan semua tentang namanya Ahmad, sifatnya kayak apa, dan orang Yahudi itu ngerti tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka kenal anak mereka. Yang tidak diceritakan dalam Taurat itu cuma satu. Muhammad Rasulullah tidak datang dari kalangan Yahudi. Orang Yahudi ngerasa Nabi Muhammad itu nanti dari Bani Israel. Kenapa? Kulturnya orang Israel, kulturnya Bani Israel dan Yahudi itu apa? Kulturnya Nabi dan para Rasul. Lah ketika betul-betul muncul Nabi Muhammad di kota Mekah, mereka baca dalam Taurat, lu semua fisiknya sama dengan apa yang mereka baca dalam kitab Taurat, kaget mereka. Apa kagetnya? Mereka kaget ketika Nabi Muhammad tidak datang dari golongan mereka Yahudi dan Bani Israel. Kecewa berat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad turun dari orang Arab, tidak punya kultur kenabian, tidak punya kultur kerasulan, bangsa penggembala kambing, sukanya perang, sukanya minum khamr, sukanya nanam anak perempuan. Akhirnya kecewa berat itu, kemudian mereka itu akhirnya fanatik, mereka tidak mau untuk mengambil apapun yang datang dari Muhammad. Nah itu sifat itu nular hari ini. Nular kepada siapa? Ana dan antum. Karena kemudian ada sebuah kaidah su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Makanya kalau ada yang ngantuk di sini satu, yang lain ikut ngantuk. Maka ketika ada yang fanatik nular. Makanya akhirnya apa? Yaitu fanatik. Menganggap bahwasanya yang paling benar itu hanyalah dia dan kelompoknya. Dan penyakit fanatik itu memang dari dulu merusak. Pada abad kedua dan ketiga Hijriah, lo sampai mereka yang fanatik itu membuat hadis palsu, akhi. Contohnya mereka tidak suka sama Imam Syafi'i. Mereka buat hadis palsu tentang Imam Syafi'i. Apa yang mereka katakan? Saya kunu fi ummati rajulun adharu min iblis wa huwa yusamma Muhammad bin Idris. Akan datang nanti di antara keturunan manusia itu ada seseorang yang lebih berbahaya daripada iblis, namanya Muhammad bin Idris. Antum tahu siapa Muhammad bin Idris? Imam Syafi'i. Karena bencinya sama Imam Syafi'i. Karena madhab yang banyak tersebar di dunia itu madhabnya Imam Syafi'i. Lu sampai kayak gitu. Padahal Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran, ikhwan. Ya, antum 7 tahun, orang tua antum atau orang tua kita mungkin belum beli Iqra 1. Imam Syafi'i dituduh lebih berbahaya daripada iblis karena semangat fanatik itu kayak gitu. Padahal Imam Syafi'i itu kalau baca, yang satu yang samping itu harus ditutup. Kenapa harus ditutup? Ya karena kalau nanti ngelirik yang sebelah, apal yang sebelah. Masya Allah itu Imam Syafi'i. Kalau kita itu dilihat sampai lecek apa-apa. Itu Imam Syafi'i itu karena fanatik itu kayak gitu. Nabi itu orang yang nggak fanatik, akhi. Kalau antum pengen tahu dalilnya, mana dalilnya Ustaz Nabi nggak fanatik? Saya ambilkan contoh banyak. Tapi saya ambilkan contoh 2 saja yang paling simpel dan sederhana dan sering saya sampaikan itu. Pertama, Nabi pernah kemudian ketika lagi duduk-duduk bersama para sahabat, ada orang tua Yahudi datang kepada Nabi Muhammad. Lalu ngomong, Muhammad, innakum tusyrikuna billahi. Muhammad, sahabat-sahabatmu itu syirik sama Allah. Tuh, orang Yahudi ngomong gitu, Pak. Padahal syiriknya dia gede banget. Yaitu mengangkat Uzair menjadi anaknya Allah. Syiriknya dia nggak kelihatan, syiriknya orang lain kelihatan. Nabi kan kaget, loh, kok sahabat saya dituduh syirik? Syiriknya apa? Nih, satu, mereka suka mengatakan wal Ka'bah, suka mengatakan demi Ka'bah. Itu syirik. Tuh Pak, menunjukkan orang Yahudi itu paham agama, tapi tidak mau beramal. Kita boleh nggak bersumpah demi Ka'bah? Nggak boleh, Pak. Bersumpah itu atas nama Allah saja, demi Allah. Demi Rasul saja nggak boleh. Demi Allah saja nggak boleh. Demi Allah, demi Rasul, demi Ka'bah, demi Hajar Aswad nggak boleh. Demi Allah saja. Dan kalau kita bersumpah dengan nama selain Allah, kita jatuh pada kesyirikan kecil. Perhatikan Nabi. Apakah Nabi fanatik lalu menolak mentah-mentah apa yang dikatakan Yahudi? Enggak.
Nabi tahu itu benar. Apa yang dikatakan oleh Nabi? Nabi mengingatkan kepada para sahabatnya, kalian mulai sekarang kalau bersumpah jangan mengatakan demi Ka'bah, tapi katakanlah demi Robnya Ka'bah. Tuh lihat Nabi. Beliau tidak membatasi kebenaran. Sampai ketika Yahudi ngingetin pun diambil oleh Rasulullah ketika tidak bertentangan. Hadis yang kedua Pak, kalau untuk menunjukkan Nabi itu tidak fanatik buta, dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Abu Hurairah itu pernah jaga gudang, nangkap maling, malimnya berontak. Singkat ceritanya maling itu memberitahukan tentang satu ilmu. Kalau mau tidur baca ayat kursi, kamu tidak akan diganggu setan. Pagi harinya Nabi nanya sama Abu Hurairah, Abu Hurairah, ya tadi malam ngapain? Ada maling ya Rasulullah. Ngapain malingnya? Ngajarkan saya satu ilmu. Apa itu? Kalau kita mau tidur suruh baca ayat kursi. Perhatikan jawaban Nabi. Shadaqaka wa wakadzub adzaka syaiton. Yang diajarkan oleh orang itu benar, tetapi dia makhluk pendusta dan itu adalah syaitan. Tapi lihat, membaca ayat kursi bagian dari sunnahnya Rasulullah atau tidak? Menjadi sunnahnya Rasulullah. Itu menunjukkan kata Syekh Utsaimin tidak fanatiknya Rasulullah. Walaupun yang menyampaikan Yahudi. Lihat Yahudi satu pun tidak ada yang diambil dari ajaran Rasulullah. Tidak ada satu pun yang diambil oleh mereka. Tapi Nabi ketika mendapati apa yang disampaikan mereka tidak bertentangan dengan kitabullah dan sunnah, diambil oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian ada yang nanti komentar, lu nanti kita ngambil ilmu dari siapa saja. Lu kan parameternya kembali ke nomor satu tadi, yang patuh dan tunduk, yang memakai kemudian tafsir para sahabat, yang memakai hadis sahih. Makanya kemudian akhirnya kalau kita tidak fanatik enak akhi. Karena yang menyebabkan ruwetnya persaudaraan kita itu fanatik. Makanya kemarin di Pontianak saya nyampaikan tentang masalah ukhuwah itu. Salah satunya yang merusak itu fanatik. Dan fanatik itu biasanya apa? Tidak paham perbedaan para ulama, akhirnya fanatik. Ya kan? Ingat gak dulu tahun 90-an gitu, tahun antara NU dan Muhammadiyah bertengkar terus itu. Padahal NU dan Muhammadiyah dua-duanya saudara kita. Benar dan salah itu wajar. Tapi lihat dulu ketika kita SD ini saya ulang lagi apa yang sampaikan kemarin itu. Saya ketika di SD coba ngelihat orang itu ngelihat apanya? Ngelihat pilihan fikihnya. Allahu Akbar, imam ditunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. NU baca bismillahnya keras. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya dipelankan. MD Muhammadiyah. Kan pernah kita ngelewatin masa-masa itu, ya atau tidak? Ketika kita SD itu loh, saya SD antum SMP, ya, atau saya SD antum belum lahir. Itu kan pernah ngelewatin gitu, NU dan Muhammadiyah dua-duanya saudara kita sebenarnya. Tapi itu yang terjadi dulu. Orang kalau nanya gitu, antum iftitahnya apa? Allahumma ba'id, MD. Kalau antum apa iftitahnya? Kabiro, NU. Subuh saya kunut NU, antum subuh enggak kunut MD. Terus kayak gitu sampai kemudian ada yang ngomong itu daerah sini tuh muslimnya berapa? 80%. Yang 20% apa? Muhammadiyah, ya kan? Walaupun itu bercanda, tapi kemudian menunjukkan fakta kayak gitu atau tidak? Iya. Sampai seorang ustadz aja ditunggu dulu kok. Ya. Ditunggu dulu nanti kalimat penutupnya apa, ikhtitamnya apa. Kalau dia ikhtitamnya wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, NU. Waduh, udah bagus-bagus, ternyata NU. Gitu. Kemudian kalau kemudian ditutup wallahu alam bisawab, MD. Kayak gitu. Sampai ada ustaz tuh digabung dua-duanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahu alam bisawab gitu. Orang bingung ini NU atau MD ini. Itu sering saya sampaikan di banyak tempat. Tapi kita ketawa nyinyir. Karena ingat dulu kita kayak gitu. Ya atau tidak Pak? Iya. Loh sekarang sama. Fanatik. Tapi kontennya sama. Casingnya beda. Casingnya aja Pak. Casingnya Nokia dan Samsung. Mesinnya mesin Cina. Akhirnya orang itu saking fanatiknya. Kalau nanya sama temennya itu bukan keadaan imannya. Yang ditanya apa? Antum taklimnya sama siapa akhi? Sama Ustaz Fulan. Di masjid mana? Di masjid sini. Wah Masya Allah. Kita ternyata Masya Allah. Moga-moga kita istiqomah ya akhi ya di jalan ini. Masya Allah. Kalau ustadznya sama. Kok antum senyum-senyum gitu? Pernah jadi korban ya? Kasihan deh lo.
Kalau ternyata ditanya, antum ustadznya siapa? Ternyata menyebutkan nama ustadz yang berbeda dengan ustadznya. Apa dalam hatinya? Moga-moga orang kayak gini dapat hidayah. Padahal orang yang didoakan dapat hidayah sama. Moga-moga orang kayak gini dapat hidayah juga. Tinggal nanti bertengkar di atas itu doanya lebih kuat mana itu. Ngomong soal kayak gitu, akhi. Iya atau tidak? Fanatik itu. Nanti kemudian meja baru disodok gini, bukan ustaz cepet-cepet berdiri gitu. Seakan-akan dikejar maling gitu, ngambil sandalnya cepet-cepet gitu langsung pergi. Ya Allah, akhi. Mosok model kayak gitu antum kemudian nyamanin, antum nikmatin itu. Antum kan orangnya merdeka untuk beribadah sama Allah. Lah Rob yang antum sembah nyuruh antum kemudian bersaudara kok. Malah antum menikmati permusuhan. Ya enggak cocok, enggak. Cocok itu wajar, bukan berarti kita enggak bisa bersaudara. Saya dengan Ustadz Adi, saya dengan Ustadz Somad, apakah 100% sama? Enggak. Tapi apakah saya kemudian memusuhi beliau? Enggak. Saya bersahabat dengan mereka, bersahabat saya dengan mereka. Kalaupun kemudian ada 1-2 misalkan sama Ustadz Hanan, ada 1-2 yang kurang benar, beliau ngingetin saya ngingetin beliau, kan enak akhi. Saya tetap memegang pendapat yang saya pegang dan saya tidak pernah mengorbankan apapun yang telah saya yakini. Tapi kita masih bisa saudaraan gitu loh. Makanya kalau kita fanatik, nggak bisa. Orang fanatik itu dia akan pakai kacamata hitam itu. Kalau ngelihat orang lain, hitam semuanya ini, Masya Allah itu. Sampai orangnya sudah putih, operasi plastik pakai pemutih aja masih hitam ini. Kenapa? Karena dia pakai kacamata hitam ketika ngelihat orang di luar kelompoknya. Nanti kalau sudah ngelihat balik ke tempat komunitasnya, nah kacamata hitam dilepas, bening semuanya. Walaupun orangnya hitam. Kenapa? Dia melepaskan dan pakai kacamata bening. Masuk model kayak gitu. Antum yakinilah apa yang antum yakini, tapi bukan berarti apa yang antum yakini menjadi alat bagi antum dan alat legitimasi bagi antum untuk memusuhi teman antum. Tidak perlu nabrak-nabrak taman hanya ketemu saudaranya. Tidak perlu live group hanya beda pendapat. Santai aja hidup itu. Nanti aja kalau mau bermusuhan itu, kalau Palestina sudah kita menangkan, Suriah sudah kita menangkan, kemudian Rohingya sudah kita menangkan. Nah, habis itu kita mau cakar-cakaran monggo. Wong Palestina masih nangis, narik nafas sakit mereka. Narik nafas sakit, makan pagi belum tentu makan siang. Kalau pada zaman salaf dulu wajar. Zaman salaf itu kuat-kuatnya Islam lagi. Makanya ada seorang wanita yang kemudian ditarik jilbabnya di daerah Amuriyah, daerah Turki bagian timur. Kemudian suara itu kedengaran sama Mu'tasim yang ada di Baghdad, hanya untuk membantu kehormatan satu wanita. Dikirim pasukan, lo kepala dari pasukan itu sudah sampai Amuriyah, ekor dari pasukan itu belum keluar dari Baghdad itu. Saking banyaknya kehormatan, saking banyaknya pasukan yang dikirim hanya untuk membela satu kehormatan. Kalau semacam itu, ya, cakar-cakaran antara muslim masih mending lah. Kita ini Masya Allah 700.000 nyawa melayang di Suriah, belum kemudian kering darah mereka. Uighur merintih, Rohingya merintih, banyak tempat merintih. Kalau kemudian anak dan antum hanya beda ustadz, antum bertengkar, kemudian ada orang Palestina kemudian ngeliatin kita di samping kita, kira-kira omongan mereka apa? Tega banget kalian bertengkar, mau kita aja masih memerlukan bantuan kalian. Nanti kalau memang antum benci sama anak, pengen mukulin anak, nanti kalau Palestina sudah menang, gak apa-apa pukulin anak, tapi saya pukul balik. Jadi kemudian akhirnya menjadikan kita kan enak untuk kemudian bersaudara gitu lah. Anak ngajak orang bersaudara dikira syubhat, anak ngajak orang bareng-bareng dikira bid'ah. Lu terus ngajar apa? Saya ngajak antum untuk bermusuhan gitu. Wong ketika tahu antum, ketika fansnya Persija, ketika ada yang dibunuh oleh Persib, lo seluruh Indonesia sampai pejabat politik pun ngomong bagaimana mencegah itu tidak terjadi lagi. Itu hanya masalah bola. Lo kita hari ini betul-betul melihat bagaimana orang ngaji itu sekarang bermusuhan. Lo kemudian kita diam gitu. Ya maaf, anak tidak bisa kayak gitu. Kecuali antum mau ngajak orang bermusuhan, sana lah aja orang bermusuhan. Yang gabung juga orang yang senang bermusuhan. Kalau anak tidak mau, karena terlalu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Itu yang keberapa? Itu yang ketiga, ya. Kemudian yang keempat, lima, kapan-kapan lah kita bahas insya Allah. Sudah jam 8 ya.
Majelis ilmu kalau terlalu panjang banyak setonnya. Kata para ulama, idza tala lil majlis fakana li syaiton nasibu. Kalau majelis ilmu itu terlalu panjang, kata para ulama salaf, kalau majelis ilmu terlalu panjang maka banyak setonnya. Yang asalnya khusyuk lama-lama ngantuk. Yang asalnya khusyuk pura-pura batuk ngasih kode ke ustadznya. Kemudian pura-pura ke belakang. Sebelum ada yang ke belakang dan batuk-batuk saya cukupkan. Setidaknya kita faham, kita ngerti, ayolah kita bersaudara. Ingat akhi, kalaupun nanti kita bersaudara, kemudian kita berbeda istihadnya yang kita pilih, selama pendapat antum ada dalilnya yang bersumber kepada para ulama dulu, saya hormatin sebagaimana antum menghormatin pilihan dalil saya. Tapi kalau ada yang menurut saya salah, antum saya ingatkan dengan cara yang baik. Dan antum kalau melihat saya ada yang salah, ingatkan dengan cara yang baik. Maka ngaji itu nyari saudara, bukan nyari musuh. Itulah yang saya sampaikan, ngaji merdeka. Setelah ini tidak usah ngomong merdeka, tidak usah gitu, santai aja. Jadi kita bersaudara. Sepakat kita bersaudara? Bertemu di dunia, bertetangga di surga. Ya, semoga Allah menjadikan kita bersaudara setiap waktunya dan setiap saatnya. Kalau ngajem kayak gini tuh kan adem nggak akhi? Adem, tidak usah musuhin orang. Pulang-pulang itu nganggep bapaknya itu yang belum paham dikasihi, nganggep ibunya ketika belum ngerti diajarin dengan sabar, nganggep pamannya ketika belum pernah ngaji kemudian sabar menghadapinya, tidak nyari musuh. Ngaji itu bukan menetapkan target tembak, tapi ngaji itu menetapkan target sayang. Siapa yang harusnya kita sayangi setelah saya ngaji, dan itu yang harusnya kita lakukan dan kita kerjakan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Jadi yang pertama, kalau ngaji kenali kebenaran pada sifatnya, bukan kepada kelompoknya. Dua, jangan menjadi khawarij ketika menjadi thalibul ilmi. Yang ketiga, yaitu adalah ketika kita ngaji, pastikan bahwasanya kita tidak terkena fanatik buta. Yang keempat sebenarnya ada, tapi saya sampaikan ke antum globalnya saja. Ambil baiknya, buang buruknya. Itu kaidah benar selama dilakukan dengan kaidah yang semestinya, tidak berlebihan. Jadi ambil baiknya, buang buruknya, itu benar. Yang kelima, memadu padankan antara ilmu dengan akhlak. Ini 2 poin ini kalau kita jelaskan bisa panjang, bisa setengah jam sampai 1 jam sendiri. Makanya kita cukupkan. Semoga Allah memberkahi kita dan menjadikan kita senantiasa saling mencintai di antara hati dan jiwa kita, insyaallah. Maka saya nanya dulu aja, nanti setelah itu tanya jawab. Ini ada hadiah dari sini yang akan diberikan kepada yang bisa jawab dan nanti yang terpilih pertanyaannya. Silahkan dijawab. Yang saya tunjuk, nyebutkan nama. Setelah nyebutkan nama, lalu jawab. Yang tidak saya tunjuk, kalau dia beriman sama Allah dan hari akhir, diam. Jangan memberitahu dan membisik-bisik. Semoga tidak ada yang kemudian nyontek. Pertanyaan saya, tidak usah malu, karena ada 2 orang yang nggak mendapatkan ilmu, orang yang malu dan orang yang sombong. Makanya kalau belajar tuh tidak ada malu. Kalau di luar belajar harus malu kalau melakukan kemaksiatan. Pertanyaan saya pertama, siapa ulama yang pernah mengatakan dalam derajat hadis ini hadis sahih dan hasan sekaligus? Beliau, berdiri dulu. Mantum siapa akhi? Ayub Al-Ansori, Masya Allah. Abu Ayub Al-Ansori, Nabi Ayubnya mungkin. Kemudian Ayub Al-Ansori datang dari mana? Kilometer 17, Masya Allah. Kelihatannya belum nikah ya? Sudah nikah, Masya Allah. Baru kali ini saya salah. Biasanya saya benar nebak masalah status. Oh, belum 2 kali. Saya tidak tanggung jawab omongan antum. Istrinya ada di sini. Nih loh, kelakuan suami antum kayak gini. Aduh. Akhi Abu Ayub, apa jawabannya? Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi kenapa ngomong hadisun sahihun hasanun? Karena ada
Masya Allah. Barakallahu fiik. Innalillahi. Sini akhi. Mau foto sama mana? Boleh. Masya Allah. Ayo. Ada aja. Siapa yang foto? Begini atau begini? Bahaya. Gak punya anak sih? Mau 2 insya Allah. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ikhwan, tadi ada ulama mengatakan kenalilah kebenaran pada sifatnya bukan kepada kelompok dan golongannya. Sebutkan 3 sifat kebenaran itu. Ya, Masya Allah. Berdiri ya, Khi? Itu udah berdiri? Oh belum. Assalamualaikum. Udah nikah belum, akhi? Belum. Insyaallah. Antum melewatkan banyak keindahan hidup, akhi, kalau antum enggak menikah, insyaallah. Antum lihat aja tadi, udah nikah 1 aja pengen 2. Padahal istrinya ada di atas, insyaallah. Terus saking nikmatnya nikah itu kayak gitu, sampai kebablasan kadang-kadang. Yang pertama, push sampai redaksinya apa? Yang kedua, yang ketiga, Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan akhi. Antum pengen panjang usia atau rindu surga? Ada pilihannya kan? Nah ini, milih yang mana? Oh ya. Yang mana? Ini apa ini? Panjang usia, banyak pahala. Hah? Umur antum berapa? Apa? Umur antum berapa? 7. 27. Bagus ini akhi, supaya antum rindu surga. Pasif. Antum 27, kapan mau nikah akhi? Tahun depan. Tahun depan, sudah ada calonnya? Insya Allah. Loh, kok sudah ada calonnya? Ini berarti ta'aruf ya? Ta'arufnya berapa tahun? Disegerakan akhi. Ya. Boleh foto Ustaz? Enggak boleh? Boleh, ayo insyaallah. Pak, tolong. Sekarang kita jawab pertanyaan dulu. Nanti kemudian kita tanya kembali. Mungkin pertanyaannya sudah semuanya. Ini aja. Bismillah. Di mana posisi kita ketika berada dalam satu firqah dan firqah tersebut mentahdir firqah yang lainnya? Dan bagaimana ustadz yang suka sering tahdir? Kan tadi saya sudah sampaikan. Intinya jawaban dari pertanyaan antum ada pada apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Kalau saya, akhi, maaf ya kalau saya tidak akan berkumpul sama burung pemakan bangkai. Karena apa? Burung pemakan bangkai tidak akan kumpul kecuali dengan burung pemakan bangkai. Antum hari ini selamat dari lesannya, belum tentu besok antum akan selamat dari lesannya. Karena hari ini dia ngajak antum untuk menodai kehormatan orang, besok mungkin antum yang akan menjadi orang yang dinodai kehormatannya. Mohon nasihatnya Ustaz agar kami tidak terjebak dalam fanatisme terhadap situasi politik saat ini. Ikhwan, politik itu ikhwan, keikutsertaan kita itu merupakan bagian untuk meminimalisir madarat. Tapi antum tidak boleh banyak berharap sama manusia. Kenapa? Siapapun yang berharap sama manusia akan banyak kecewanya. Agama ini ditolong sama orang-orang yang beriman kepada Allah, dan iman kepada Allah itu prosesnya panjang dan tidak instan. Ya, jadi itulah ya sederhananya. Manakah yang lebih kita dahulukan dalam mencari ilmu, belajar sunnah atau hadis, atau belajar madhab sehingga penyikapan kita soal tadi tidak disebut sesat? Maka perlu namanya taksilul ilm. Taksilul ilm itu membangun fondasi dari awal.
Harus dipelajari sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada yang disampaikan oleh para ulama. Itulah yang disampaikan. Antum kalau belajar madhab, setelah antum belajar tentang fikih-fikih muyassar, fikih-fikih dasar, setelah itu kemudian antum mulai belajar dan merambah kepada madhab, silahkan. Tapi yang terpenting adalah prosesnya itu dengan proses yang panjang dan tidak ada yang instan. Maka perkataan para ulama dulu, man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Siapapun yang belajar Islam kok instan, maka hilangnya pun akan instan. Sahabat saya ingin menikah. Lalu kenapa antum yang bingung? Tapi diketahui calon istrinya hasil lahir di luar nikah. Jadi sahabat saya ingin nikah menggunakan wali hakim, tapi keluarga tidak setuju karena masuk menjaga aib keluarga. Bagaimana cara menyikapinya, Ustaz? Maaf ikhwan, bayi yang lahir sebelum terjadinya ijab kabul atau bayi yang terbentuk sebelum terjadinya ijab kabul, maka bapaknya hanya bapak biologis tapi bukan bapak wali, dan dia tidak bisa menikahkan. Harus dengan wali hakim. Bagaimana caranya? Antum komunikasikan, antum musyawarahkan dengan beliau. Jangan sampai dosa itu akhirnya merambah kepada dosa yang lainnya hanya karena ingin menutupin sesuatu. Karena apa? Karena bagian tobat kita harus siap dengan konsekuensi dosa yang pernah kita lakukan. Coba disampaikan ke bapak itu dengan cara yang baik. Mungkin sembari jalan, sembari makan, sembari berbicara. Karena ini masalah hukum. Jangan sampai kemudian kita merubah hukum hanya karena mencari penilaian manusia. Bagaimana caranya kita untuk menjaga semangat kita dalam berdakwah terhadap lingkungan sehari-hari kita yang tidak mendukung dan mensupport kita dalam dakwah, sehingga yang saya alami, ibu tiri saya tidak memberikan saya dukungan, bahkan membuat saya down. Terima kasih Ustaz. Ikhwan, dakwah itu bukan sesuatu yang ringan, tapi dakwah adalah sesuatu yang berat. Dan yang harusnya kita pahami adalah orang yang berjalan di atas kemaksiatan aja sabar ketika mereka menyampaikan kemaksiatan mereka. Lalu kenapa kita tidak bisa sabar ketika menyampaikan kebenaran? Antum tahu nggak ikhwan? Rokok, ketika pingin supaya antum ngerokok, itu apa yang dilakukan pabrik rokok? Satu, dia membuat iklan, dan iklannya itu sampai ratusan M dalam 1 tahun. Ratusan miliar akhi. Ratusan miliar itu kalau dibelikan sepeda ontel itu 200 gudang. Hanya untuk iklan. Cari pemain iklannya mahal-mahal. Sudah kayak gitu, masih lagi ditambah billboard di pinggir jalan. Dipasang iklan rokok. Masih kayak gitu, antum kalau buka majalah, di situ ada iklan rokok. Dan selalu iklan rokok itu apa? Naik jeep, tangannya keker. Enggak ada kan pemain iklan rokok itu kurus, kena kanker paru-paru. Enggak ada. Karena pengen membuat image. Sudah gitu ditambah lagi dengan SPG di perempatan jalan yang disebar, dan acara-acara mungkin konser ada SPG-nya, nawarin rokok. Loh, hanya menjadikan antum ngerokok, nyedot asap, mereka rela mengeluarkan dana sampai ratusan M setiap tahunnya hanya untuk ngajak anak dan antum ngerokok. Kita ngajak orang menuju kepada surga. Makanya kemudian ketika kita berdakwah, maka pasti kita akan menemukan proses yang panjang. Dan ingat ikhwan, dakwah itu kayak nanam benih. Kita tanam hari ini, mungkin kita akan panennya besok. Ada yang panennya tahun depan, ada yang panennya 10 tahun lagi, ada yang panennya setelah dia mati, baru kemudian orang itu jadi baik. Maaf ya ikhwan, antum sering nggak lihat ada ikhwan sering saya temuin, dia taubat kapan? Setelah ibunya meninggal dunia. Ibunya tiap hari ngasih tahu, nggak pernah masuk ke telinga anaknya. Tapi setelah ibunya meninggal, baru anaknya benar. Kayak gitu contohnya banyak atau tidak? Banyak. Itulah yang saya sampaikan. Dakwah itu nanam benih. Kita tidak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang kita tanam benihnya, gagal, kita tidak mendapatkan apa. Contoh, Nabi Ibrahim nanam benih dakwah kepada bapaknya Azar seumur hidup, tapi kemudian bapaknya pun tidak beriman. Tapi ingat akhi, kalaupun antum tidak mendapatkan apa yang antum inginkan pada satu perkara, biasanya Allah akan memberikan kemudian perkara-perkara yang lainnya. Apa? Karena Allah kalau nutup satu pintu, Allah bukakan pintu-pintu yang lainnya. Contoh, Rasulullah
ketika mendakwai Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab, tidak beriman mereka, tapi diganti sama Allah. Dikirimkan Abu Bakar, dikirimkan Utsman, dikirimkan Ali, dikirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sudah tunggu saja. Dulu saya ketika dakwah, ada nggak orang yang meninggalkan saya? Banyak. Tapi saya tidak pernah risau. Pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lainnya. Kenapa? Kalau kita berada di atas jalan kebenaran itu, yang menjamin kita Allah. Cuma sabarkah kita ketika kita menunggu di ruang tunggu? Kita ini di ruang tunggu, nunggu aja. Kalau sedang ditutup satu, tunggu, Allah pasti buka yang lainnya. Dan itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Ini ada yang lain? Ini yang dari ibu-ibu. Ini terakhir ya. Ya. Yang lain ditahan aja. Ustaz, saya mau tanya, apakah saya dan suami akan mendapatkan pahala ketika kita dikasih cobaan menunggu kehamilan? Suami saya juga ada di masjid sekarang, Ustaz. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Masya Allah. Bapaknya lagi diperhatikan sama istrinya, Pak. Dan kalau kita mendapati ada orang yang menikah belum mendapatkan keturunan, simple. Allah ingin memberikan ujian sebagaimana ujian yang dirasakan oleh Ibunda Aisyah. Apa kurangnya Ibunda Aisyah, Pak? Pujaan hatinya Nabi. Orang yang menyampaikan ribuan hadis kepada kita. Tapi beliau diuji sampai beliau meninggal, beliau tidak mendapatkan keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sesungguhnya ada takdir itu dua. Ada takdir kayak bunga yang membuat kita senyum. Ada takdir kedua, Pak. Ada takdir yang seakan-akan itu duri yang membuat kita menangis. Tapi takdir itu pasti baik. Takdir itu tidak mungkin tidak baik. Kenapa Allah kemudian belum memberikan keturunan? Karena Allah yang tahu kapan waktu yang tepat dan siapa yang tepat. Bisa jadi ada orang ditahan tidak mendapatkan keturunan, bukan karena dia tidak tepat, karena Allah melihat ada kebaikan yang didapatkan orang itu berdua kalau mereka tidak mendapatkan keturunan. Allah yang mengerti, Pak. Kita hanya bisa meraba-raba takdir. Apa yang buruk menurut kita belum tentu itu buruk di hadapan Allah. Karena itu bisa jadi terjadi. Saya tadi pagi di Al-Ikhwan menyampaikan gini. Contoh. Ada seorang ikhwan terkena infeksi parah di kakinya. Datang ke dokter, diperiksa sama dokter. Wah, infeksinya parah. Maka kemudian akhirnya sang dokter berkata, ini harus diamputasi, Pak. Kalau tidak diamputasi, maka lukanya akan mengarah ke atas. Dan kalau sudah mengarah ke atas, maka menyebabkan kematian dan sakit tidak terperi. Masya Allah. Perhatikan pandangan dokter dengan pandangan pasien. Sang pasien memandang amputasi itu buruk karena dia kehilangan satu kaki, dari dua menjadi satu, dari dua jadi satu. Harusnya satu jadi dua, ini dua jadi satu, ya kan? Maka kemudian akhirnya apa? Sang pasien memandang itu buruk. Tapi beda dengan dokter. Dokter memandang amputasi itu baik. Kenapa? Kalau bapak tidak diamputasi lebih parah. Nanti lukanya sampai ke jantung dan lukanya sangat sakit sekali. Pandangan kita itu kenapa kok bisa beda antara pasien dengan dokter? Karena ilmunya dokter lebih luas daripada ilmunya pasien dalam masalah kesehatan. Kita sering sekali pandangan kita itu kayak pandangan siapa? Pandangan kita ini kayak pandangan pasien. Memandang buruk padahal belum tentu itu buruk di hadapan Allah. Makanya sabar saja. Insya Allah semoga suaminya yang di sini mampu menikmati proses kesabaran. Berarti kalau belum diberikan keturunan, disuruh pacaran, Pak. Pacaran yang syar'i. Ya kan? Kasihan jomblo-jomblo enggak bisa pacaran, Pak. Nah, Bapak bisa pacaran sama istrinya, ya kan? Bisa kemudian bermesraan berduaan, bisa ngambek-ngambekan. Ya kalau ngambek-ngambekan ya disyukuri aja, Pak, itu ya. Itu bagian dari kehidupan kita berumah tangga. Apa yang harus dilakukan jika salah satu keluarga kita sering mengatakan saya dan suami adalah khawarij? Kalau kita dikatakan khawarij, pertama, ya kita evaluasi. Kita sering mengkafirkan enggak? Kita sering menyesatkan enggak? Kalau kita merasa tidak pernah mengkafirkan, tidak pernah menyesatkan, kita juga tidak pernah memerangi muslimin dan membiarkan orang kafir, ya sudah. Ucapan itu kan akan balik kepada orang yang mengucapkan. Nyantai kan? Tidak ada yang luput omongan orang kepada kita kecuali diabadikan oleh Allah dan akan dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Santai. Kita tidak bisa untuk kemudian selamat dari lisan manusia, itu tidak bisa. Allah aja tidak selamat dari lisan manusia kok. Rasulullah aja tidak selamat dari lisan manusia, apalagi kita.
Tapi kalau kita dikomentari Khawarij, ya kita lihat, kita ini gampang mengkafirkan, gampang menyesatkan enggak? Maaf ya, banyak orang yang sering saya jumpai, kadang-kadang begitu gampang mengkhawarijkan, saking seringnya dia nodai kehormatan orang ketika dia katakan Khawarij, secara tidak sadar sebenarnya dia justru memiliki sifat-sifat Khawarij tanpa disadari oleh dirinya. Makanya santai saja, nggak usah terlalu dipikirkan. Jika saya masih kerja dan melepas sadar dan di luar tetap memakai, apa tidak masalah karena suami mengiyakan untuk tetap bekerja. Kalau ibu menganggap bahwasanya cadar itu sunnah, ya boleh dilepas, boleh tidak. Tapi kalau ibu menganggap cadar itu wajib di antara dua pendapat dan ibu memilih itu adalah wajib, maka ibu harus betul-betul meminimalisir untuk tidak membuka cadar. Nah, sekarang pertanyaannya, ibu memilih bercadar karena sunnah atau ibu memilih bercadar karena wajib? Karena ada dua pendapat itu di antara para ulama ketika mengatakan masalah cadar. Ya. Bukankah Allah menuntut kita untuk bersikap dalam surat At-Taubah ayat keempat? Lalu bagaimana dan untuk memahami iman dan kafir sangat diperlukan karena sangat berkaitan dengan masalah misalnya tentang warisan pernikahan. Penjelasan tentang masalah akidah itu memang wajib. Tapi persoalan vonis itu bukan persoalan kita. Menjelaskan iman dan kufur itu kan bukan berarti kemudian harus mengkafirkan setiap orang. Menjelaskan tentang iman dan kufur bukan berarti kita mengeluarkan orang dari surga. Rasulullah itu guru terbaik ketika menjelaskan antara keimanan dan kekufuran. Perhatikan metode Nabi ketika Nabi berdakwah. Apakah Nabi kemudian begitu gampang untuk mengkafirkan orang? Padahal kalaupun ada orang yang berhak untuk mengeluarkan statement kafir ataupun sesat, itu harusnya Rasul. Tapi perhatikan bagaimana sirah dakwahnya Rasulullah SAW. Sekali-kali dibaca sirahnya Nabi supaya akan terang jalan kita ketika memaknai kehidupan kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Ini kitabnya masih banyak. Gimana? Nanti yang disampaikan pertanyaan tadi nanti ngomongin panitia. Banyak banget, memang cukup bukunya. Sama nggak? Jumlahnya sama nggak? Coba dibaca. Coba dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lebih mah. Masih ada sisa berapa? Masih ada 3. Yang ada 3 tak tanya jawab aja. Tanya jawab. Yang bertanya ada 9, yang dipilih oleh panitia ada 9. Silahkan nanti menghubungi panitia untuk mendapatkan buku yang telah ditentukan oleh panitia. Semoga Allah memberkahi. Dan yang tidak bertanya tidak usah nyesel, berarti bukan takdirnya antum dapetin buku. Pertanyaan saya ada 3 yang terakhir. Yang terakhir yaitu adalah sesungguhnya sahabat besar yang menantunya adalah Rasulullah, istrinya adalah penduduk surga, dan anaknya juga penduduk surga, 2 anaknya. Itu adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Pertanyaannya adalah siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Ya, silakan akhi, yang pakai kacamata. Ya. Nama antum siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ali Wardani. Ari Wardani. Berarti hampir sama dengan Ali bin Abi Thalib. Antum R, beliau L. Jawabannya siapa akhi? Ibnu Muljam. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan ambil. Pertanyaan berikutnya, tolong sampaikan kepada akhi Ari. Pertanyaan yang berikutnya, sebutkan 4 sifat orang Khawarij yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu mainstream pemikiran Khawarij itu terletak pada 4. Apa saja? Ya, Masya Allah. Lihat ke sini akhi, jangan lihat ke handphone. Berdiri. Tidak boleh dibaca. Berdiri. Berdiri. Nama antum siapa? Firdaus. Masya Allah. Siapa? Apa itu pemikiran Khawarij? Ciri-cirinya ada 4. Yang antum ingat apa? Ibadahnya luar biasa, mudah mengkafirkan, mudah menyesatkan. Gak usah baca, nanti saya bagi 1/2 antum nanti. Yang ketiga, 4 sifat orang Khawarij yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu mainstream pemikiran Khawarij itu terletak pada 4. Apa saja? Ya, silakan akhi. Yang pertama, sifat orang Khawarij yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, yaitu mainstream pemikiran Khawarij itu terletak pada 4. Yang ketiga,
Ya, yang keempat. Yang keempat dipikir dulu. Mau istikharah dulu? Boleh. Ya, Masya Allah. Betul. Antum pengen apa? Panjang usia, banyak pahala, atau ensiklopedi pencuri? Masya Allah. Jawabannya enggak gitu. Jawabannya yang menurut Allah, kemudian antum yang terbaik. Harus ada menyertakan Allah dulu. Diulangi lagi jawabannya. Antum mau ensiklopedi pencuri atau panjang umur? Masya Allah. Nah itu saya enggak ngerti. Kelihatannya antum ada tampang pencuri enggak ya? Asik melihat. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu adalah sebutkan dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwasanya sikap fanatik pertama kali yang mengajarkan adalah Yahudi. Pada surat apa, ayat berapa? Masya Allah. Bapak yang paling belakang. Ya, Bapak yang lihat ke belakang. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 89. Masya Allah. Silakan Pak, sini Pak. Ya Bapak biar ke sini. Antum qadarullah dapatnya ensiklopedi pencuri Pak. Coba nanti dicari hikmahnya kenapa Bapak dapat hadiahnya ini gitu. Bapak datang dari mana? Dari Balikpapan. Asli Balikpapan? Anak berapa Pak? Anak 2. Istri 1? Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Afwan ikhwan, yang ini yang dapat saya sampaikan. Insyaallah besok kita masih ada kajian di As-Salam. Dan kajian kita besok di As-Salam yaitu pusaran zaman fitnah. Kita akan menyampaikan tentang masalah keluarga dan bagaimana pada zaman fitnah, insyaallah. Ini apabila banyak kata-kata yang tidak berkenan, apabila tadi sempat teriak, maka mohon maafkan, bukan bermaksud untuk menyakiti antum, tapi hanya menebalkan apa yang harusnya kita koreksi. Kadang-kadang kita perlu meninggikan suara supaya kita paham apa yang harusnya kita koreksi dalam kehidupan kita. Saya mencintai antum karena Allah, dan saya menyampaikan, saya berusaha untuk patuh kepada dalil. Saya berusaha untuk menyampaikan setiap ayat berdasarkan tafsir para sahabat. Dan saya berusaha untuk tidak mengambil hadis palsu, tetapi mengambil hadis sahih dan hasan. Dan saya yakin antum juga punya sikap yang sama dengan saya. Makanya kita bersaudara, kalaupun ada sedikit 1-2 perbedaan, moga-moga tidak menjadikan kita banyak bermusuhan. Karena cukuplah orang yang memuji Allah itu menjadi orang yang kita ingkari dalam kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.